Nama saya Indri Ceria Agustin, NPM 2051084 dari kelas 1 IHPA. Manusia itu hidupnya saling berdampingan, saling membutuhkan, karena itu adanya ilmu sosiologi. Sebelum saya menjelaskan, apa itu? Pengetahuan. Pengetahuan yaitu segala sesuatu yang dialami atau yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Ilmu pengetahuan yaitu pengaturan yang tersusun secara sistematis dalam menggunakan kekuatan pemikiran yang selalu dapat diperiksa dengan kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Sejarah kelahiran sosiologi. Adapun di perkembangan awal, para pemikir Yunani kuno beranggapan bahwa masyarakat terbentuk begitu saja. Dari abad ke-5 sampai ke abad 14 Masehi. Lanjut ke abad pencerahan. Di abad ini, rintisan kelahiran sosiologi yang ditandai dengan beragam penemuan di bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, abad revolusi. Di abad ini, pemicu lahirnya sosiologi terjadi perubahan revolusioner sepanjang abad ke-18 Masehi. Di sini kelahiran sosiologi. Sejumlah ilmuwan menyadari perlunya secara khusus mempelajari kondisi dan perubahan sosial berdasarkan ciri-ciri hakiki masyarakat pada setiap tahap peradaban manusia. Menurut Auguste Comte sebagai ilmu positif tentang masyarakat. Dan kelahiran sosial modern. Sosiologi lahir di Eropa, namun berkembang pesat di Amerika. Imigrasi di Amerika mengakibatkan banyak perubahan. Secara terminologi, sosiologi berasal dari kata cisius dan logos. Cisius artinya berkawan ataupun bermasyarakat, logos artinya ilmu atau dapat juga berbicara tentang sesuatu. Adapun syarat ilmu. 1. Rasional, artinya ilmu itu sesuatu yang dapat dipertimbangkan dan diterima akal. Dalam hal ini yang digunakan adalah indarwi. 2. Sistematis, berarti suatu ilmu itu tersusun sesuai dengan sistem dan tersusun dengan baik. 3. Bersifat umum, bahwa ilmu itu adalah pengetahuan yang dapat diterima dan diuji oleh siapapun. 4. Kumulatif, berarti berkelanjutan. Pentingnya sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan. Ciri-cirinya: 1. Empiris, didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat. 2. Teoritis, selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil pengamatan yang merupakan kesimpulan logis yang bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat menjadi teori. 3. Kumulatif, disusun atas dasar teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas, serta memperkuat teori-teori yang lama. 4. Nonatif, pembahasan suatu permasalahan tidak mempermasalahkan baik atau buruk masalah tersebut, lebih menjelaskan masalah tersebut secara mendalam. Hakikat sosiologi. 1. Sosiologi adalah ilmu sosial. 2. Sosiologi digolongkan ke dalam ilmu pengetahuan murni menjadi ilmu terapan. 3. Sosiologi ilmu pengetahuan yang abstrak, dan sosiologi pengertian dan pola umum manusia dan masyarakat. Halo, nama saya Dharma Putra, NPM 2051042 dari kelas 1 IHPA. Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut, atau adanya perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Misalnya pengaruh antara sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, dan ekonomi dengan hukum. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Karena tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan sama seperti saat ini.
saya Salvi Agustini Putri, NPM 2051096. Di sini saya akan menjelaskan interaksi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial menyatakan hubungan sosial yang saling mempengaruhi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial, maka sangat memerlukan interaksi sosial, yang mana interaksi ini berlangsung selama seumur hidup di kalangan masyarakat. Lalu, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial itu sendiri? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dilakukan manusia dengan adanya timbal balik satu sama lain, di mana berlangsung antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Di sini saya akan menjelaskan interaksi antar individu. Interaksi sosial antar individu ialah hubungan timbal balik yang terjadi antara orang perorangan. Interaksi ini dapat bersifat positif, berupa hubungan antara dua orang yang menimbulkan hubungan yang harmonis, maupun bersifat negatif, yakni hubungan antara dua orang yang justru menimbulkan konflik. Bentuk interaksi antar individu dapat berlangsung secara verbal, seperti tersenyum, dapat pula secara fisik, misalnya berjabat tangan. Selanjutnya yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial antara individu dengan kelompok merupakan proses hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi yang terjadi antara seseorang dengan sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sebagai contoh, kepala sekolah yang memberikan pembinaan kepada siswa pada saat upacara bendera. Selanjutnya yang ketiga, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Setiap individu memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dengan individu lainnya, yang akan tergabung dalam kelompok-kelompok sosial yang melebur menjadi kepentingan kelompok. Perbedaan kepentingan dan tujuan ini akan melahirkan interaksi. Contohnya, kegiatan gotong royong yang melibatkan kerjasama antara masyarakat daerah setempat. Syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi apabila dua syarat berikut terpenuhi, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu pengertian kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama, pengertian kontak sosial. Kontak sosial adalah sekumpulan aksi dan proses reaksi sosial dalam kehidupan masyarakat yang saling memberikan pengaruh satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Nama saya Nada Yata Tanzil, NPM-nya 2051013 dari kelas 1 IHPA. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa saja sih contoh-contoh dari interaksi sosial itu. Contoh interaksi paling sederhana adalah menyapa, berjabat tangan, dan saling bicara. Poinnya adalah adanya pertemuan minimal antara dua orang walaupun tidak saling bicara, bahkan bertukar tanda, tapi masing-masing pihak menyadari kehadiran pihak lain. Berdasarkan apa yang kita pelajari, terdapat berbagai bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi di sini saya akan memberi beberapa contoh di masing-masing bentuk interaksi sosial berdasarkan analisa saya sendiri. Yang pertama adalah interaksi sosial kerjasama. Contohnya saat saya sekolah, anggota OSIS dan anggota Satgas selalu bekerja sama dalam menyelenggarakan upacara. Kontak yang terjadi adalah antara kelompok manusia dengan kelompok manusia lain. Poin selanjutnya adalah akomodasi. Saat teman saya dalam konflik, teman saya yang lain berkompromi untuk merujukkan keadaan. Kontak yang terjadi adalah antara orang perorangan dengan suatu kelompok. Poin selanjutnya adalah persaingan. Contohnya, orang tua teman saya yang merenovasi rumahnya karena tidak mau kalah saing dengan tetangga yang telah mengolok-olok rumahnya sempit dan tidak bagus. Jadi, kontak yang terjadi di sini adalah antara orang perorangan.
Selanjutnya adalah kontravensi. Contohnya itu teman saya yang pernah dijelek-jelekan oleh teman baiknya di belakang agar ia dibenci orang lain. Kontak yang terjadi adalah antara orang perorangan dengan suatu kelompok. Poin selanjutnya adalah pertentangan. Dua teman saya memiliki perbedaan pendapat sehingga menimbulkan perdebatan yang sangat hebat dan menjadi konflik. Kontak yang terjadi adalah antara orang perorangan.